Oke, halo semuanya. Kali ini saya ingin mengikuti latihan tryout soal modul pedagogik pembelajaran tentang teori belajar. Nah, jadi untuk soal pedagogik ini adalah salah satu soal yang paling banyak keluar pada saat tes PPG, pretest PPG maupun tes-tes pada saat UP, PPG dan semuanya lah. Pokoknya tes-tes untuk guru-guru pada zaman sekarang. Tes pedagogik ini sangat menentukan bagi kita seorang guru ya. Dan kita banyak terkecoh. Jadi saya akan coba untuk mengerjakan ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya ingin melihat apakah saya bisa berhasil pada tes ini atau tidak. Oke, mari kita mengerjakan sambil belajar bersama. Maksudnya apa ini? Pembelajar. Belajar satu. Mungkin nama ya. Soal nomor 1. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal itu merupakan teori belajar. Teori belajar yang manakah? Humanistik ini bukan, menurut saya bukan. Humanistik itu dia lebih kepada memanusiakan manusia. Cybernetik ini juga menurut saya bukan. Behavioristik ini juga bukan, karena ini lebih kepada perilaku siswa. Ini untuk jawaban ini saya cenderung pada jawaban konstruktivistik atau kognitivistik ya. Karena untuk konstruktivistik ini dia lebih membuat siswa itu membangun. Ini hampir masuk nih kalau menurut saya pada konstruktivistik, tetapi juga hampir mirip pada kognitivistik. Jadi saya bingung antara B atau D, konstruktif atau kognitif. Jadi kalau konstruktif itu siswanya berusaha untuk menyusun kembali, sedangkan kognitif ini menuntut siswa itu untuk berpikir kritis. Tapi di sini saya mau coba jawaban B, konstruktivistik. Kenapa saya memilih ini? Karena saya melihat mereka ini harus mengeneralisasikan dan mereka harus mengkonstruksi sesuatu. Kita lihat apakah jawabannya benar nanti ya. Kemudian yang kedua, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah pada saat konseptualisasi. Artinya mereka bisa mengkonsep. A. Mampu membuat peraturan. B. Memahami sebuah kejadian. C. Mampu memecahkan masalah. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. C. Mampu memahami permasalahan. Kira-kira manakah yang merupakan aplikasi dari konseptualisasi menurut kita ya, menurut saya? Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik. Jadi mereka sudah bisa mengkonsepkan, membuat peraturan. Menurut saya ini A. Kalau memahami bukan konsep, mampu memecahkan masalah juga bukan konsep, mengalami sebuah kejadian juga bukan konsep menurut saya. Mampu memahami perasaan, saya jawab A. Nomor 3, aduh, teori Brunner. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari anak-anak mulai memahami objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Konflik bukan ya. Intuitif, enaktif, simbolik. Intuitif ini apa ya? Intuitif. Kayaknya saya cenderung antara B atau C.
ikonik atau simbolik. Ikonik atau simbolik ya. Kalau menurut saya sih memahami objek-objek, artinya sudah ada ikonnya melalui gambar-gambar dan visualisasi. Ikon kayaknya. Ini kenapa bukan simbol? Bukan simbol menurut saya. Kemudian soal nomor 4. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang terpenting adalah terwujudnya belajar niat peserta didik itu sendiri. Ini merupakan teori dari kognitivistik menurut saya. Karena ya kognitivistik. Kalau sibernetik itu dia lebih kepada IT ya. Behavioristik ini sifat, konstruktif itu dia membangun sesuatu, kognitivistik ini dia lebih kepada kemampuan berpikir, sedangkan humanistik ini dia lebih berdasarkan pada pengalaman kenyataan manusianya. Di bawah ini adalah tipe-tipe belajar menurut Habermas. Astaga, tokoh-tokoh ini saya tidak tahu. Kecuali belajar praktis, belajar teknis, belajar emansipatoris, belajar aktif. Jadi yang agak beda saja saya pilih ini karena dia beda sendiri. Kemudian nomor 6. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Ingat, kognitif itu dia selalu berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa. Oke, mari kita lihat. Kemampuan untuk memecahkan masalah ini sepertinya hampir benar. Kemampuan berinteraksi ini dia lebih ke sosial. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri bukan. Kemampuan untuk mengemukakan pendapat ini juga bukan kognitif. Kemampuan berkomunikasi juga bukan. Menurut saya ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, karena dia lebih bermain otak. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian teori dari, menurut saya ini adalah humanistik. Kenapa? Karena teori humanistik itu lebih memanusiakan manusia. Nah, coba lihat. Di sini pertanyaannya adalah tujuan sama, yaitu manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi dirinya. Jadi dia lebih kepada humanistik. Human, manusia. Oke, nomor 8. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Ini jelas adalah behavioristik. Jangan berlama-lama guys, karena kalau kalian sudah tahu jawabannya. Oke, mari kita lihat soal berikutnya, nomor 9. Apa ini? Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran. Contoh penerapan teori behavioristik yang bisa dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru, bukan. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, bukan. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keinginan siswa untuk membantu mereka mengekspresikan, bukan. Memahami tahapan perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Memberikan penataan lingkungan. Yang mana ya? Penerapan teori behavioristik yang dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran. Kalau memberikan penjelasan ini kan jelas bukan. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru juga bukan. Menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta untuk membantu dalam mengekspresikan gagahnya. Ini kayaknya hampir. Memahami tahap-tahap, bukan. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Stimulus berupa perubahan tingkah laku. Kayaknya antara E atau C deh. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Menyediakan memberikan kegiatan yang merangsang siswa untuk membantu mereka dalam mengekspresikan gagasannya. E. Oke, nomor 10. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat,
sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Ini merupakan prinsip belajar dari conditioning, shaping, konseptualisasi, stimulus respon, trial and error. Apabila peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan yang tidak sesuai. Konsep bukan mengkondisikan, kayaknya A. Conditioning. Oke, mari kita lihat jawabannya. Berapakah saya dapatkan nilainya? Lihat skor. Tereng. Astaga, 60 saja cuy. 60. Nah, jadi ini tadi nomor 2 ya. Berarti benar jawabannya adalah konstruktivistik. Nah, jadi ini jelas karena soal nomor 1 ini kan dia lebih kepada siswa itu membangun sesuatu. Siswa itu sudah membangun sesuatu, mencari dan mengeneralisasikan dan menyusun rumus beserta bentuk umum. Jadi ini jelas kepada konstruktivistik. Kemudian nomor 2 ini jawaban saya salah. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah, ini juga tadi saya sedikit ragu-ragu. Berarti jawaban yang benar ini adalah C, mampu memecahkan masalah. Oh, berarti pada saat tahap konseptualisasi itu, mengkonsepkan, berarti mereka sudah mampu, oh iya betul ya, mereka sudah bisa mengkonsepkan, berarti mereka sudah mampu memecahkan masalah dan menjawab dan mendapatkan jawabannya. Oke, bisa diterima. Nomor 3, jawabannya benar. Ini juga yang tadi saya ragu-ragu antara ikonik dan simbolik ya. Ternyata jawabannya benar, yaitu ikonik. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar, jadi betul dia adalah ikonik. Konflik jelas bukan. Dan ini adalah ini juga yang saya ragu tadi sebenarnya antara kognitivistik atau konstruktivistik. Jadi saya ini masih belum bisa membedakan antara kognitif dan konstruktivistik. Artinya saya harus banyak belajar lagi ya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Yang paling penting terwujudnya adalah niat peserta didik itu sendiri. Oh, saya kira ini tentang kognitivistik karena saya berfokus pada aktif berpikirnya. Ternyata jawabannya adalah konstruktivistik, menyusun. Oh, mungkin dia lebih pada menyusun konsep-konsep itu tadi, konstruktivistik. Oke, bisa diterima. Nomor 5. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas. Ini jawaban asal karena saya benar-benar tidak tahu sama sekali. Jadi jawabannya adalah, yang benar adalah belajar aktif. Oke. Memang saya salah di situ karena saya memang tidak tahu. Nomor 6. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif, jawabannya benar, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini tadi saya yakin 100%. Jawabannya adalah A. Benar. Ingat, kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir. Nomor 7 juga benar. Ini tadi saya sudah yakin juga, karena soalnya adalah seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi dirinya. Nah, itu dia lebih kepada humanistik, memanusiakan manusia. Soal nomor 8, dan jawabannya benar. Ini juga tadi saya yakin, karena teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku itu lebih kepada behavioristik. Oke. Ingat, kalau tahu langsung cepat, tidak usah berlama-lama. Dan yang 9 ini juga saya tadi lebih ragu sih antara memberikan stimulus ini atau menyediakan. Jadi berarti jawabannya benar.
memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan. Nah, jadi yang ke-10 ini juga saya agak ragu-ragu. Jadi jawabannya ini adalah trial and error. Trial adalah mencoba, error apa sih bahasa Inggrisnya? Entahlah. Oke, jadi ini adalah hasil tes pertama saya dan saya mendapatkan nilai 60 dari 100. Tidak apa-apa, kita masih bisa belajar lagi. Belajar, belajar, dan belajar supaya tahu. Oke, sekian dan terima kasih.